Shalom, perkenalkan nama saya Elentika dari kelas B Teologi. Saudara-saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Yang akan menjadi perenungan kita pada saat ini adalah bertekun dalam doa. Nah, saudara-saudara, pernahkah kita berputus asa ketika doa yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak terkabulkan? Dalam khotbah Yesus di atas bukit dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam ayat ini diberikan suatu perintah, dorongan bahwa kita harus meminta, mencari, dan mengetuk tentang apa yang kita inginkan di dalam doa. Banyak manusia, banyak orang-orang di dalam kehidupan ini yang mengharapkan doanya itu dikabulkan. Misalnya dia meminta permohonan sebuah pekerjaan, kesuksesan, jodoh, dan bahkan kekuasaan, dan lain-lain sebagainya. Banyak permohonan yang disampaikan manusia kepada Tuhan. Namun terkadang ketika doa itu tidak tersampaikan, kita lalu menjadi kecewa, kita sedih, lalu kita berputus asa. Bahkan ada yang berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa saya, Tuhan tidak mengasihi saya, dan Tuhan tidak menyayangi saya. Buat apa saya berdoa? Buat apa saya berlelah-lelah mengikut Tuhan Yesus kalau Dia saja tidak mendengarkan doa saya, Dia saja tidak mau mengasihi saya? Ya, pemikiran ini banyak terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu peduli kepada kita. Dia mau mendengarkan kita. Tetapi mungkin dalam doa kita pada saat ini, Tuhan belum menjawab karena Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam Injil Markus pasal 11 ayat 24 dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Arti firman ini mengatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan kepada Tuhan, apa yang menjadi pergumulan doa kita. Itulah yang harus kita percaya. Bagaimana Tuhan bisa mewujudkan keinginan kita, harapan kita ketika kita tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara, tidak peduli kapan doa kita bisa terwujud. Yang penting adalah kita mau setia dan bertekun berdoa di dalam Tuhan. Karena jika Tuhan menjawab doamu, Dia sedang menambahkan imanmu. Jika Tuhan menundanya, artinya Dia sedang menambahkan kesabaranmu. Jika Tuhan tidak menjawab doamu, Dia sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Tetaplah setia berdoa kepada Tuhan. Melalui doalah komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa kita mendapatkan kekuatan, kelegaan, pengharapan,
sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, percayalah bahwa semua harapan, keinginan, bahkan impian kita akan terwujud di masa yang akan datang. Pada saat ini, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Mungkin cerita ini pernah kita dengar atau bahkan kita nonton di sosial media. Tetapi ilustrasi ini secara pribadi pun mengajak saya bagaimana saya harus tetap bertekun di dalam doa. Ada seorang pemuda, dia ini adalah orangnya taat sekali berdoa. Dia memohon sesuatu kepada Tuhan, tetapi doanya belum terkabulkan. 3 bulan dia berdoa, belum terkabulkan. Sampai hampir 1 tahun, tetapi doanya belum terkabul juga. Tetapi dia tetap setia berdoa. Dia melihat teman kantornya, orangnya biasa saja, ke gereja jarang, perbuatannya banyak yang tidak benar. Dia menipu sana sini, berbohong sana sini, tetapi herannya apa yang dia permohonkan di dalam doa kepada Tuhan, dia dapatkan. Pemuda ini heran. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang kurang kepada saya? Mengapa temannya itu boleh mendapatkan apa yang dia inginkan, sedangkan saya yang setia berdoa kepada Tuhan tidak pernah mendapatkan apa yang saya impikan? Lalu dia mengambil keputusan untuk datang kepada seorang pendeta. Dia menceritakan bahwa doa saya itu tidak pernah terkabulkan, sedangkan teman saya yang perbuatannya tidak baik mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu pendeta itu hanya tersenyum. Pendeta itu mengatakan, saya mempunyai pertanyaan kepada kamu. Jika kamu pergi ke sebuah warung, lalu datang seorang pengamen yang penampilannya berantakan, kemudian main musiknya tidak benar, dan lagunya tidak enak, apa yang kamu lakukan? Pemuda itu menjawab, segera saya kasih uang, karena saya tidak tahan melihatnya berlama-lama di situ. Kemudian pendeta bertanya kembali, nah, kalau pengamen yang datang itu rapi, main musiknya enak, suaranya merdu, kemudian menyanyikan lagu yang kamu suka, bagaimana? Pemuda itu menjawab, kalau pengamen seperti itu pendeta, saya akan suruh berlama-lama. Bahkan saya akan kasih uang lebih banyak daripada pengamen yang tadi. Lalu pendeta itu tersenyum. Pendeta itu mengatakan, begitulah Tuhan Yesus. Dia senang kamu berlama-lama di dalam doa. Dia senang jika kamu terus setia dan bertekun. Tidak peduli apakah doa kamu itu bagus, apakah doa kamu itu sempurna, tetapi Tuhan mau dan Dia mau agar kamu tetap tekun berdoa kepadanya. Tidak penting apakah doa kamu itu cepat terkabul, tetapi percayalah, dengan mudah Tuhan akan memberikan sebuah impian itu, sebuah harapan itu. Tetapi Tuhan mau agar kamu tetap setia. Kalau doamu cepat terkabulkan, kamu tidak akan sedekat ini dengan Tuhan. Tetapi percayalah bahwa walaupun doamu itu lama dijawab oleh Tuhan, bahkan tidak dijawab sekalipun, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupanmu. Dan percaya jugalah, yakini bahwa apa yang kamu minta itu lebih besar daripada apa yang kamu doakan. Saudara-saudara, mari kita belajar dari ilustrasi ini, bahwa yang diminta Tuhan, bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah ketekunan dan kesetiaan.
Mari kita mengharapkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita setia, kita bertekun, dan kita tetap berpengharapan hanya kepada Dia saja. Amin.